Dari kitab Mukasyfatul Qulub, karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Bab 3. Mengenai sabar dan sakit. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah dan mendapat pahala serta rahmat-Nya, dan memasuki surga, hendaklah ia mencegah dirinya dari syahwat dunia, dan bersabar atas berbagai kesulitan dan musibah selama di dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 146. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah seorang hamba yang ditimpa sebuah musibah, lalu berlindung denganku, melainkan aku akan memberinya sebelum ia meminta dariku, dan aku kabulkan doanya sebelum ia berdoa kepadaku. Dan tidaklah seorang hamba yang mengalami sebuah musibah, lalu berlindung dengan makhluk tanpa aku, melainkan aku menutup pintu-pintu langit di atasnya. Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah berkata, Al-bala atau ujian itu pelita bagi para arifin, dan kesadaran bagi para murid, kebaikan bagi kaum mukminin, dan kebinasaan bagi orang-orang yang lalai. Tidaklah seseorang merasakan manisnya iman, hingga ia sabar dan ridho ketika mengalami ujian. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sakit dalam semalam, lalu bersabar dan ridho kepada Allah, ia pun keluar dari dosa-dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Ad-Dahhak berkata, barang siapa tidak mendapat musibah atau kesusahan selama 40 hari, maka ia tidak mempunyai kebaikan di sisi Allah. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila Allah menguji seorang hamba mukmin dengan suatu penyakit, maka Allah berkata, katakan kepada malaikat di sebelah kiri, angkat penamu darinya. Dan Allah berkata kepada malaikat di sebelah kanan, tulislah bagi hambaku suatu kebaikan yang dilakukannya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau bersabda, bila mana seorang hamba Allah tertimpa sakit, dia mengutus 2 malaikat dan berfirman, lihatlah apa yang diucapkan oleh hambaku. Malaikat berkata, dia mengucapkan Alhamdulillah, dan perkataan itu sampai kepada Allah, dan dia adalah zat yang maha mengetahui berfirman, seandainya aku mematikan hambaku ini, niscaya aku masukkannya ke surga, dan seandainya aku menyembuhkannya, maka aku wajib mengganti dagingnya dengan daging yang lebih baik, dan mengganti darahnya dengan darah yang lebih baik daripada darahnya yang dulu, dan aku melebur semua kesalahannya. Dikisahkan bahwa di kalangan Bani Israel ada seorang lelaki yang fasik. Ia terus-menerus berbuat kefasikan, hingga gemparlah penduduk kota dan mereka tidak mampu mencegah perbuatannya. Kemudian mereka memohon dengan sangat kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, sesungguhnya di kalangan Bani Israel ada seorang pemuda fasik, maka keluarkanlah dia dari kota mereka, supaya mereka tidak ditimpa api disebabkan kefasikannya. Maka datanglah Musa alaihissalam ke kota tersebut, lalu mengusir pemuda itu untuk pergi ke desa lain. Kemudian Allah menyuruh Musa mengeluarkannya dari desa itu, maka Musa alaihissalam mengusirnya. Lalu pemuda itu pergi ke sebuah gurun pasir yang luas, di mana tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang liar maupun burung. Kemudian pemuda itu tertimpa sakit di padang gurun itu, dan tidak ada seorang penolong pun. Dia terbaring di atas pasir yang panas dan berkata, seandainya ibuku berada di dekat kepalaku, niscaya ia menyayangiku dan menangisi kenistaanku. Sekiranya ayahku hadir, niscaya dia membantuku dan mengurus segala keperluanku. Seandainya istriku ada di sisiku, tentu ia menangisi kepergianku. Seandainya anak-anakku hadir di sini, tentu mereka akan menangisi jasadku dan berdoa, ya Allah, ampunilah ayah kami yang fasik, yang terusir dan tak berdaya ini. Dia terbuang jauh dari desa ke desa hingga terlempar jauh ke padang pasir yang ganas ini. Dia keluar dari dunia menuju akhirat dengan membawa penyesalan dan keputusasaan yang teramat dalam.
Selanjutnya pemuda itu dengan lirih berkata, "Ya Allah, Engkau telah memisahkan aku dari kedua orang tuaku, dari anak-anak dan istriku, tapi janganlah Engkau putuskan aku dari rahmat-Mu. Engkau telah membakar hatiku, karena berpisah dengan mereka, tapi janganlah Engkau bakar aku dengan api neraka-Mu, sebab kedurhakaanku." Kemudian Allah mengutus seorang bidadari yang menyerupakan diri seperti ibunya, seorang bidadari yang menyerupakan diri seperti istrinya, dan anak-anak yang menyerupai anak-anaknya, serta seorang malaikat yang menyerupakan diri seperti ayahnya. Mereka semua duduk di sisinya dan menangisinya. Si pemuda itu berkata, "Ini ayahku, ibu, dan istri serta anak-anakku. Semua datang kepadaku." Maka hatinya menjadi terhibur dan gembira. Lalu dia menghembuskan nafas yang terakhir, dan mati dalam keadaan suci dan terampuni. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. "Wahai Musa, pergilah ke padang pasir yang ini dan begini, karena di tempat itu telah mati seorang kekasihku. Datanglah kepadanya, uruslah jenazahnya dan kuburkanlah ia." Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai ke tempat tersebut, dia melihat ternyata jenazah itu adalah jenazah seorang pemuda fasik yang diusirnya yang atas perintah Allah Ta'ala. Yang lebih mengherankan lagi, jenazah itu dikelilingi oleh bidadari yang bermata jeli. Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai Robku, bukankah ini adalah jenazah pemuda fasik yang aku usir dari negeri dan kampung halamannya atas perintahmu?" Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, benar, dia memang pemuda itu, tetapi aku telah merahmatinya, sebab dia adalah orang yang terusir dan tak berdaya. Di tengah kesendiriannya, karena terusir dari negerinya dan terpisah dari ayah, ibu, istri dan anak-anaknya, dia menderita sakit, dia merintih kesakitan dan hanya mengadu kepadaku. Maka aku mengutus seorang bidadari yang menyerupai ibunya, seorang bidadari yang menyerupai istrinya, seorang malaikat yang menyerupai ayahnya. Semua merasa iba atas keterasingan dan ketidakberdayaannya di tempat yang terpencil itu. Karena apabila ada seseorang yang mati dalam keterasingan di tempat yang terpencil, maka penghuni langit dan bumi menangis karena merasa iba kepadanya. Maka bagaimana aku tidak menyayanginya, sementara aku adalah Tuhan yang maha sayang di antara para penyayang. Apabila seorang terlantar dari keluarganya dalam sakaratul maut, maka Allah Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat-malaikatku, orang terasing ini adalah pengembara yang meninggalkan anak-anak, keluarga dan orang tuanya. Ketika dia mati, tidak seorang pun yang menangis dan bersedih atas kematiannya." Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyerupai ayahnya, ibu dan anak-anaknya, sehingga ia membuka matanya dan dapat melihat kedua orang tuanya, anak dan keluarganya. Kemudian hatinya menjadi tenang. Setelah itu barulah ia menghembuskan nafasnya dalam keadaan tenang dan gembira. Kemudian ketika jenazahnya diusung ke pemakaman, para malaikat ikut mengiringnya dan mendoakan di atas kuburannya sampai hari kiamat. Hal yang demikian itu adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 19. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Ibnu Atho, radhiyallahu anhu, berkata, "Kejujuran dan kebohongan seorang hamba dapat diketahui di saat mengalami susah dan lapang. Barang siapa yang bersyukur di saat lapang, dan berkeluh kesah di saat kesulitan, maka ia termasuk pendusta. Seandainya ilmu seluruh manusia berkumpul pada seseorang, lalu dia berkeluh kesah atas suatu musibah yang menimpanya, maka ilmu dan amalnya tidak bermanfaat baginya." Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku dan tidak bersyukur atas pemberianku, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku." Diceritakan dari Wahab bin Munabbih, bahwa ada seorang nabi yang beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku telah mengampunimu." Nabi itu kemudian berkata, "Wahai Robku, mengapa engkau mengampuniku, sementara aku tidak pernah berbuat dosa sama sekali?"
Kemudian Allah memerintahkan satu urat tubuhnya berdenyut, dan bereaksi yang menimbulkan rasa sakit yang membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Ketika fajar tiba dan malaikat subuh datang, Nabi tersebut kemudian mengadukan perihal sakit yang dideritanya semalaman. Kemudian malaikat itu berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya Robku berfirman kepadamu, sesungguhnya pahala ibadahmu selama 50 tahun, tidak bisa mengimbangi rintihan dan keluhanmu semalam, karena sakit yang disebabkan oleh satu urat dari tubuhmu."